Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang hadir, yang mau bertanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk beberapa menit ke depan, saya punya kesempatan buat Anda semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kayak mana, silahkan ya. Jadi ini mohon maaf banget, 2 hari saya nggak bikin video. Yang saya update itu cuman video-video dahulu 2 hari kayak kemarin sama hari tadi, karena mungkin ada kesibukan lain ya. Dan saya melihat itu begitu heboh-hebohnya ya, begitu heboh banget. Ada berita yang bunuh diri ya, orang pada bikinin videonya semuanya. Ada wanita rumah sakit inilah, pokoknya bla 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 segala macam, pokoknya banyak ya. Dan saya mencoba mengambil kesempatan itu untuk berkomunikasi dengan Anda secara langsung. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan ya, tapi nggak usah buru-buru, slow aja. Yang penting pertanyaannya jelas ya. Boleh pertanyaan Anda malam ini bebas tapi terukur ya. Terukurnya itu jangan sampai pertanyaan Anda menyiksa diri Anda sendiri. Itu aja, jangan sampai pertanyaan Anda menyiksa diri Anda sendiri. Ya, bagaimana menyiksanya, Bang? Pertanyaan yang cukup menyiksa itu, kapan debt collector datang ke rumah? Itu menyiksa banget itu. Ya. Jadi nggak terpecahkan dalam pikiran Anda berusaha untuk memikirkan itu. Ya. Habis itu telat berapa lama akan dikunjungi, itu juga akan menyiksa diri Anda sendiri. Ya, dan saya berpikir orang-orang yang nekat mengakhiri hidupnya gara-gara mentok tidak menemukan jawaban. Telat berapa lama sih DC datang ke rumah? Ya, itu namanya jebakan sendiri Anda sediakan buat diri Anda. Makanya saya selalu bilang optimis saja. Ya, hari ini mampu atau tidak? PR-nya 2 itu aja. Ya, kalau mampu segera selesaikan. Kalau nggak mampu ya udah, ngapain kita pikirin mau mereka datang, mau mereka nggak datang. Toh itu juga pekerjaan mereka, kan nggak ada urusan dengan kita. Urusan dengan kita itu kalau ada uang segera kita bayarkan. Kalau nggak ada uang ya kita berusaha. Itu pun kalau kita mampu gitu loh. Ya. Ini pasti ramai banget ini. Yang baru bergabung, selamat malam, selamat datang di channel Solusi Hutang. Yang belum support silahkan support kalau mau. Kalau nggak mau ya udah gitu loh. Nggak usah dipaksa-paksain ya kan. Selamat malam yang hadir, selamat malam. Selamat malam Om, saya mau nanya, kalau kita udah lunas di aplikasi pinjol bakalan diteror lagi nggak Om? Kurang lebih bagaimana? Ya, contohnya mungkin Anda terikat di beberapa aplikasi dan saat ini sudah selesai, Anda masih diteror atau tidak gitu loh. Coba dulu. Selamat malam Bang, Serang Banten hadir. Assalamualaikum Bang Medi. Oke. Biar cepat nih ya. Hadir Bang, aku nih baru 12 hari ngejalani Galbay di 9 aplikasi. Oke. 9 hari menjalani Galbay itu sedang hangat-hangatnya itu. Baik kita diteror, ditekan dengan segala skenario lah yang diberikan oleh debt collector, gambaran-gambaran yang akan menyiksa diri kita sendiri. Jadi ketika Anda Galbay itu, tolong paling maksimal itu mental paling utama, logika yang kedua. Ya, orang yang kuat mentalnya kalau tidak mempunyai logika tetap juga akan tumbang. Ya, yang dilogikain apa Bang? Yang dilogikain ini, Anda mau diproses ke jalur perdata, itu dilogikain lagi. Kayak mana caranya Bang? Caranya mungkin nggak ya pinjol ngeluarin uang cuma-cuma hanya untuk memproses saya ke jalur hukum. Jadi logika juga penting, jangan hanya mental aja. Kalau logika Anda nggak jalan, tumbang juga gitu loh. Bang, kok DC ada kami nyuruh saya bayar lewat FA yang dikasih. Terus saya lapor lewat Gmail ada kami, malah pesan saya diblokir. Kenapa kayak gitu? Ya. Coba Anda cari tahu lagi. Jadi kalau melalui virtual account, kalau itu dirasa dipercaya silahkan. Tapi kalau Anda untuk konsultasi tiba-tiba Anda diblokir, stop dulu. Ya.
sampai jelas. Hadir bang, aku galbay di EasyCash uang Mi pinjam Indo, tapi sebelumnya aku pernah nyicil semuanya. EasyCash 3 kali, cicilan lagi uang Mi baru bayar 200 dan pinjam Indo 500. Apakah saya harus bayar lagi? Ya bayar atau tidak bayar itu ya saudaralah yang paling tahu kayak mana kehidupannya saat ini, mampu atau tidak. Kalau saya pribadi dalam hati yang paling dalam bayar aja lah gitu loh. Ya, tapi Anda pribadi dalam hati yang paling dalam, saya nggak ada uang Bang Medi, kayak mana? Ya makanya saya bilangin, kembalikanlah semua itu ke kondisi hidup Anda. Ya, yang jelas ambil contoh yang sudah terjadi, mereka yang mengakhiri hidupnya gara-gara pinjaman online itu jangan sampai Anda lakukan. Kalau hanya sebatas mampu atau tidak mampu. Ya, mau hutang Anda ditotalkan di pinjol itu mencapai ratusan juta, jangan Anda bayangkan hutang Anda itu melebihi 1 triliun gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai ada lagi. Ini mana lagi ya? Mana aja info DC pinjol di Jateng bang. Nah, ini yang saya bilangin, inilah salah satu penyebab orang-orang mentok ya. Dia sibuk memikirkan pinjol mana yang ada DC-nya di daerah mereka. Ya. Akhirnya mereka masuk dan dia masuk ke YouTube, berusaha ada orang-orang di YouTube yang mempunyai kelebihan wah sehingga dia bisa menentukan DC-DC mana aja sih yang datang ke rumah. Ya. Dan akhirnya sebetulnya tidak puas juga, rasa takut malah menghantui dia. Terkadang pertanyaan dia tidak menemukan jawaban dari orang-orang yang ada di YouTube. Apa yang terjadi lagi? Ya udahlah, gantung diri, minum racun. Ya dia beranggapan masalah selesai gitu loh. Padahal setelah dia meninggal, masalah nggak selesai, justru akan muncul dengan masalah baru. Makanya pikirkan, ya kita ini masih punya Tuhan. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Coba Anda dekatkan diri, coba Anda beribadah, coba Anda berwudu, minta ampun segala macam. Insya Allah semuanya akan beres kok gitu loh. Ya, nggak usah sok-sok suci, bang. Saya baru pertama kali galbay bang. Semua orang juga baru pertama kali galbay. Ya, siapa yang sudah pengalaman dengan gagal bayar hutang? Nggak ada. Ya, jadi akui aja kesalahan hari ini, akui. Saya memang sudah ceroboh, ini sudah perjalanan hidup saya akan hadapi, tapi bukan diakhiri hidup di dunia ini. Ya, saya pun juga nggak nyaman mendengar tiap sebentar ada ini yang gantung diri habis diteror pinjol ini segala macam. Coba masuk ke solusi utang dulu gitu loh. Kira-kira masih berpikiran nggak untuk kedepannya mengakhiri hidup? Assalamualaikum, saya galbay di APK legal 3 APK kredit pintar, ada kami sama ada pundi. Saya sudah galbay 50 hari lebih semua, tapi sudah 3 minggu tidak ada penagihan bang. Apakah akan baik-baik saja? Nah ini juga, ini menyiksa juga ini. Ada tagihan Anda takut, nggak ada tagihan Anda juga takut. Jadi serba salah ya. Keegoisan kita sudah mulai meluap gitu loh. Kita ditagih, kita lapor, kita share sana sini. Kita nggak ditagih, kita juga bingung gitu loh. Ya, jadi harus seperti apa gitu yang harus bisa mengikuti pola Anda. Coba lah, ya. Jadi ketika kita sudah tidak ditagih, ya udah kita bisa fokus untuk menjalani hidup kita ke depan. Ngapain kita pikirin yang aneh-aneh, yang begana lah, yang beginilah, menyiksa diri sendiri itu, nggak akan juga selesai. Ya. Ini siapa namanya? Oh yaudahlah bapak-bapak ini. Ya Pak ya, jangan ditanyakan lagi itu. Bang, kalau sama sekali nggak bisa bayar, apa bakal ditempuh ke jalur hukum bang? Makanya saya bilangin, selain mental yang kuat, logika yang tinggi sangat dibutuhkan dalam mengatasi teroran ketika galbay. Ya, salah satunya pertanyaan dari Adinda Aflinka, saya nggak tahu ya, entah Adinda atau Kakanda ya, saya nggak tahu. Logika Anda tolong dimajuin lagi Bu, mungkin itu terlalu mundur, mungkin saya rasa gitu loh. Apa mungkin pinjol menempuh jalur hukum mana? Ya, kalau saya rasa jalur hukum rimba mungkin. Tapi kalau jalur hukum yang ada di Indonesia nggak mungkin. Ya, pinjol mana yang mau merugi?
Ya, yang mau membuangkan uangnya cuma-cuma hanya sebatas memproses orang gagal bayar ke jalur hukum. Makanya saya bilangin, kalau orang yang kontra bilangin logika nggak cukup bang, kata siapa logika nggak cukup? Ya, nyata kita butuh logika untuk mempertimbangkan segala sesuatu itu. Ya, salah satu pertanyaan ibu ini, apakah kita akan diproses ke jalur hukum? Jalur hukum mana yang mau diproses? Pidanakah, perdatakah? Ya, kalau sebatas pidana, nggak mungkin hutang piutang akan masuk ke situ. Ya, kalau perdata, apa mungkin pinjol mau rugi uang sekian juta? Sementara tagihan kurang 10.000 aja mereka tidak mau. Makanya pertimbangan dengan maksimal dengan logika kita harus penting juga gitu. Ini mana lagi? Ada debt collector nggak malam ini? Biar kita berkomunikasi. Saya nggak mampu bayar bang, tapi lagi covid begini makan aja udah syukur. Oke. Bang, kalau Galbay nama kita bakalan masuk BI nggak sih bang? Jadi bukan satu ya, bukan satu atau dua orang yang bahas tentang gagal bayar pinjol masuk BI checking. Ya. Jadi kalau saya menyampaikan tidak semuanya gitu loh. Ya, ada yang iya, ada yang enggak. Sekarang saya tanya balik sama Anda, apa yang Anda takutkan ketika nama Anda masuk dalam BI checking? Apakah masih ada niat atau nawaitu dalam hati Anda ingin ngutang kembali? Ya. Kalau saya pribadi jelas, saya kalau bisa semakin besar usaha, semakin tidak ada hutang. Itu keinginan saya. Tapi saya nggak tahu keinginan Anda seperti apa. Atau Anda ingin semakin ada usaha, semakin banyak hutang. Kayak mana coba? Ya, orang-orang yang nanyain BI checking, coba alasan Anda dijelaskan dulu. Apa yang Anda takutkan ketika nama Anda masuk daftar hitam? Mana lagi nih ya? Nomornya kok nggak aktif bang? Coba cari lagi. Ternyata di sini ada yang belum paham pinjol juga ya, banyak ya. Akibat ketidakpahaman mereka itulah mereka selalu berasumsi sendiri, sehingga asumsi mereka juga tidak mampu untuk mereka jawab. Akhirnya apa? Nekat-nekatan. Ya udahlah, masuklah setan tadi merayu. Ya udah, kamu udah nggak diterima lagi di tengah masyarakat, kamu sudah dikucilkan, kamu si penghutang ini segala macam. Ini menurut asumsi tadi nih, ya. Menurut pemikiran dia, dan dia simpulkan sendiri. Akhirnya apa? Cari tali udah selesai. Gitu loh. Ya, padahal nggak seperti itu. Kalau cuma sebatas duit, nggak sejauh itu gitu loh. Ya, tapi pikiran Anda yang susah dijelasin makin rumit, nggak dijelasin tambah rumit gitu loh. Kayak mana coba? Ini mana lagi? Bang, nggak direspon telepon, SMS, chat, DC gimana bang? Nggak apa-apa. Mau Anda respon, mau tidak Anda respon, ya itu urusan Anda gitu. Saya minum dulu ya. Bisa minta nomor HP-nya Pak? Bisa, cari aja di video saya, ada itu. Selamat malam Galbay, itu terornya sampai kapan Om? Belum bisa bayar. Kalau saya menjawabnya sampai Anda berhenti untuk memikirkannya. Kalau saya ya, tapi saya nggak tahu orang lain. Ya, kenapa seperti itu jawabannya Bang? Karena gini, meskipun DC telah berhenti dalam meneror, kalau di pikiran Anda teroran itu masih tetap berjalan, sama aja bohong. Makanya benahi dulu pikiran kita, lupakan dulu soal teroran, udah nanti lupa sendiri itu. Ya, berarti sampai Anda melupakannya. Bang, tunaiku udah 4 hari, kredit pintar 12 hari, isi cash 2 hari, pinjam yuk 3 hari, pinjam go 5 hari. Yang ngeri-ngeri sedapnya mana? Baru kali ini ikut live streaming. Semuanya ngeri-ngeri sedap itu dengan berbagai macam opsi itu ya. Ada datang yang baiknya, ada datang yang buruknya. Sama kayak kita nonton-nonton sinetron pendek mungkin. Ada setan yang rayu, ada pula malaikat yang jadi kurang lebih seperti itu. Dia akan campur aduk dia. Aku malah pernah ditipu. Bang, kalau aplikasi legal sebar data, apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan buktinya. Ya, bukti dari sebar data itu
bukan asumsi kita, tapi fakta yang menyatakan. Faktanya seperti apa, Bang? Contoh, dia menghubungi saudara Anda yang bukan kontak darurat. Ya, tolong sampaikan kepada si A, bayar hutangnya di aplikasi ini. Aplikasi itu disebutkan namanya. Ya, itu sesuai bukti yang ada. Tapi kalau berdasarkan asumsi Anda, dugaan Anda, ini pasti aplikasi ini pasti aplikasi ini, sulit buat melaporkannya. Ya, karena kebanyakan pinjol itu saat ini seperti itu. Saya pernah pinjam ke pinjol utang 600.000, ngancam mau ditagih ke rumah, terus mau dilaporin ke polisi. Jawab silahkan. Ya, oke. Mau nanya Bang, di luar pinjol telat bayar leasing BCA Finan. Udah mau masuk 3 bulan. Biasanya harus dilakukan apa ya Bang? DC udah datang lagi. Makasih Bang. Kalau soal untuk leasing, saya sarankan biasanya orang-orang yang telat 1 bulan atau 2 bulan, kan mereka ketakutan itu untuk mengunjungi mungkin salah satu cabang dari leasing itu. Tapi kalau saya datangi, kalau misalnya ada sesuatu yang Anda anggunkan kayak mobil atau motor, nggak usah dibawa dulu, tapi Anda datang ke situ untuk membicarakan soal tunggakan yang 3 bulan ini. Nanti pasti akan ada solusinya. Ya, karena selama ini saya perhatikan orang-orang yang ngutang dia selalu menghindar. Ya, menghindar karena apa Bang? Karena dia nggak ada duit, dia pasti menghindar. Tapi kalau saya hadapi, ya nggak perlu menghindar. Kapan perlu kita datangi kantor BCA itu kan banyak. Tinggal datangin aja, udah jelasin nanti. Kalau mereka mau terima, syukur kita usahakan. Kalau mereka tidak terima, ya itu urusan mereka. Yang penting kita aset tidak akan ada yang ditarik, pertahankan itu. Halo Kak, saya dari Bengkulu, saya gagal bayar pinjol legal. Semua Kak, udah hampir 2 bulan. Ntar lu ya, udah hampir 2 bulan lebih Kak, karena memang lagi nggak ada uang. Saya takut dipanggil proses Kak, udah 9 aplikasi ya. Ya udahlah, makanya jangan nggak usah memikirkan sesuatu yang Anda sendiri nggak paham gitu loh. Jadi Anda bingung sendiri kan, Anda mau diproses kemana? Ya, Anda takut diproses, takut itu kenapa gitu loh, ya. Jadi nggak usah dipikirin, itu nggak ada itu. Kalau dasarnya memang duit Anda nggak ada, ya udah gitu ya. Sehat selalu Bang, berkat Abang saya bisa ngerokok dan ngopi enak lagi. Harus dong. Alhamdulillah bacaan sama Bang Medi. Bacain sama Bang Medi, tadi siang diancam pinjaman Go admin kantor saya. Katanya akan kena pasal 378 jika tidak bayar. Itu kan katanya saja, bukan faktanya. Ya, kalau sekedar menyebutkan 378, 372 semua orang bisa kok. Ya. Artinya banyak di Google kok artinya. Tapi memenuhi unsur atau tidak, DC nggak akan bisa nerangin ya. Jadi makanya itu cuman katanya, bukan faktanya. Selamat malam Bang, saya akan galbay kredit pintar. Waktu pengajuan sempat ditelepon admin dan PC. Seandainya saya galbay, apakah PC saya tersebut akan disebar? Bang, saya nggak bisa berandai-andai Bu. Dari dulu, dari channel ini terbentuk, setiap ada pertanyaan seandainya, apabila, umpamanya, saya nggak bisa gitu loh. Karena urusan dengan pinjol tidak bisa kita katakan seandainya. Ya, sedangkan kita nggak berandai-andai aja, Anda masih membayangkan sesuatu apabila, suatu saat, bila nanti, kan nggak kita pakai kata-kata itu ya Bu ya. Sehat selalu Bang Medi, biar selalu dapat mensupport kami-kami yang galbay. Terima kasih. Mr. S, kantornya di mana ya yang didatangi? Ini mana lagi? Kita cek aja ya. Ini sepertinya banyak ini pertanyaan ini. Assalamualaikum Bang, kalau kita sudah gagal bayar legal dan masuk selebay checking, apakah kita tetap ditagih tiap hari? Dan kalau kita sudah bisa bayar, apa bisa kembali normal data? Terima kasih. Oke. Ketika kita telat bayar atau gagal bayar, ya, nama kita diserahkan ke otoritas jasa keuangan, itu bukan berarti menghentikan penagihan utang. Ya, kenyataannya sampai sekarang, meskipun nama Anda sudah dimasukkan, masih banyak yang nagih. Dan kalau kita sudah bisa bayar, apa bisa kembali normal data yang? Terima kasih Bang. Kalau Anda berusaha untuk membayarnya, tolong minta bukti pelunasannya, nanti bisa dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan untuk membersihkan nama Anda kembali. Saya galbay dari bulan Februari Bang, dan bulan ini nggak ada teror atau penagihan Bang. Oke.
Payakumbuh hadir bang, lagi galbay nih bang. Oh, Payakumbuh ya, nikmatilah itu galbay. Support terus Om Edi, saya juga lagi di chat terus sama ada kami dan Kredit Pintar. Dari salah satu pinjol, ada yang ancam 1 kali 24 jam mau datang. Sampaikan kepada mereka kita siap menunggu 3 kali 24 jam, bukan 1 kali. Kita siap menunggu 3 kali 24 jam. Ya, nggak usah takut hal-hal seperti itu. Selamat malam bang, saya dapat WA dari pinjol ada pundi, dia chat saya, kalau nggak bisa ditagih baik-baik, apa mau ditagih dengan cara kasar? Padahal saya respon WA-nya. Apa bisa dilapor OJK? Apa ini bisa dinamakan ancaman? Bisa. Coba Anda cari link pengaduan OJK, coba laporkan. Pengancaman dengan cara kasar ini dalam arti mereka mengucapkan itu seperti apa? Ya, coba laporin aja. Apakah galbay pinjol bakal dilaporin ke polisi nggak bang? Ini terlalu jauh pemikiran Anda. Kawan-kawan semua hapus aplikasi pinjol kalian. Kok macet-macet ya live-nya? Mungkin sinyal. Mana lagi nih? Assalamualaikum bang, galbay legal 1, ilegal 4. 3 APK yang legal sudah sebar data. Ya udah nikmati ya. Yang penting nikmati aja, sebar data, teroren, tapi jangan sampai panik, jangan sampai mentok, apalagi seperti berita-berita Anda nekat mengakhiri hidup nih segala macam, jangan ya. Kalau paniknya sudah keterlaluan banget, buang aja handphone Anda udah gitu loh. Berarti handphone yang sial gitu ya. Kalau rasanya kartu malas Anda cabutnya, yaudah handphonenya aja banting gitu. Bang, saya mau tanya, anak mau sekolah dan harus bayar, sedangkan saya harus bayar pinjol. Uang pas-pasan, duluin mana bang? Duluin anak sekolah. Ya. Karena kalau pinjol masih bisa kita tunda besok dan besok dan besok. Kalau anak sekolah kita tunda tahun depan baru bisa masuk gitu loh. Ya, jadi duluin itu. Bang, tadi ada 4 APK WA saya, salah satunya dia sebut APK aku laku. Yang 3 nggak jelas, dan yang 3 itu WA dia foto lagi dalam perjalanan mau ke rumah. Benar apa nggak bang? Tengok di semua video saya, semua foto yang dilontarkan DC itu ada itu. Ya, foto itu di Google banyak, naik di mobil lah, di motor lah, ini segala macam, biarin aja lah. Yang penting hari ini Anda adalah jaga kesehatan, jangan sampai panik, jangan sampai mentok, jangan sampai, saya cuma takutnya itu berita-berita kemarin itu, makanya saya sempat kayak mana ya, seandainya YouTube saya ini besar dan bisa masuk ke semua orang yang panik-panik itu, saya yakin mungkin nggak semuanya, sedikit mungkin akan berkurang beban mereka gitu loh. Tapi sayang banget ya, channel saya cuma masih kecil, belum seberapa kalau dibandingin pinjol yang ada di Indonesia ya. Dan saya pun juga berharapnya ya mau kayak mana lagi gitu loh. Soalnya saya sudah berusaha untuk menjangkau, tapi nggak sampai jangkauan saya ke situ ya. Yang penting itu aja, mau Anda ada duit mau nggak ada duit, yang penting jangan sampai mentok dan nekat untuk mengakhiri hidup. Itu aja pesan saya ya. Karena segala ancaman itu tidak ada yang nyata, itu cuman gertakan doang. Kayak mana bisa menekan Anda, kayak mana Anda merasa terancam, kayak mana Anda merasa tidak nyaman sehingga Anda membayar gitu loh. Ya. Bang mau tanya, kalau galbay dipinjam online legal apa bunganya bisa mencapai 100%? Ya pastilah. Kalau kita galbay ya pasti. Bahkan lebih dari 100%. Tanjung Priok hadir Bang Medi. Oke. Selamat malam Bang Medi, saya mau tanya Indodana OJK nggak ya? Kok nagihnya nanya-nanya gajian segala kapan? Iya, dia nanya mau pastiin kalau udah tahu Anda gajian tanggal sekian, ya dia tinggal datangin gitu ya. Bang, saya galbay aku laku 9 juta, kredivo 10 juta, spileter 11 juta. Belum yang kecil-kecilnya, tolong doain biar banyak rezekinya ya bang, amin. Semoga aja utang Anda cepat selesai dan hidupnya kembali pulih, kedepannya jangan utang lagi. Bang, saya galbay aku laku 9 juta, wah banyak kali nih chatnya. Assalamualaikum bang, hadir Jawa Barat Cianjur, selamat malam bang, terima kasih bang motivasinya. Bang Medi, saya bingung harus gimana cara bayarnya buat ada kami rupiah cepat kata kilat uang mi cash cepat. Selain mendekati dengan Allah, hati tenang tapi tetap kepikiran. Ya, selain kita mendekatkan diri sama Tuhan dengan kita sholat, berzikir, itu kan menenangkan hati kita. Di samping itu kita juga harus berusaha. Ya, karena berdoa aja
belum cukup gitu loh, tapi sebatas untuk menenangkan hati supaya kita jangan terlalu mentok dan mengambil inisiatif-inisiatif yang merugikan diri sendiri. Nggak apa-apa. Saya udah pasrah aja bang, Galbay 5 APK legal, terus berusaha dan berdoa aja buat sekarang. Oke. Selain punya hutang sama teman, bingung gimana lagi. Terima kasih Bang Medi, saya Galbay 11 APK. Gimana lagi, semua terjadi karena saya dihipnotis, diminta pinjam KTP. Ya udahlah, yang penting Anda itu nggak sendiri gitu ya, bukan Anda sendiri aja yang Galbay pinjol, tapi jutaan orang, saya yakin gitu loh. Jadi 200.000 sekian subscriber saya yakin masih jutaan orang di sana yang masih melakukan praktek pinjaman online, mungkin perpanjang, mencicil, bahkan masih ada yang nekat untuk gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena dia belum tahu tentang bahaya pinjol itu seperti apa. Banyak yang bertanya kepada saya, sekian banyak bang orang yang Galbay pinjol, kenapa tidak bangkrut? Sebanyak-banyaknya orang yang Galbay pinjol, masih banyak lagi orang yang masih mencicil dan memperpanjang pinjol. Ya, makanya mereka nggak mau bangkrut karena duit itu banyak gitu loh. Sangat menjanjikan itu usaha pinjol tuh. Kebanyakan ngegos di telepon bang, pas datang ke rumah digos balik langsung shoot bang. Ya biasanya mereka kayak gitu loh, karena dia nguji kita dulu kan. Bang, aku ketipu bang di Monigo bang, ada pinjaman atas nama saya yang sedang diverifikasi sebanyak 10.800.000, padahal aku nggak ada minjam bang. Ya udahlah, abaikan aja, nggak usah dipikirin itu. Minta mereka buat datang. Anda butuh tagihan atau tidak? Kalau butuh, datang ke tempat saya, nanti saya bayar ya. Bang, kira-kira Galbay foto kita disebar di sosial media nggak? Terima kasih sebelumnya. Kalau ragu, tutup aja media sosial Anda itu ya. Apalagi media sosial itu cuman gunanya buat update-update video doang, ini segala macam, kan merugikan diri Anda gitu loh ya. Tapi kecuali media sosial kita gunakan buat usaha, buat jualan, oke lah. Tapi kalau hanya sebatas update, pergi main ke sini foto, pergi main sini foto, mendingan hapus aja lah. Media sosial itu merugikan Anda sendiri tuh. Ya, jadi ini pertanyaannya hampir sama semuanya. Jadi insya Allah nanti malam minggu saya live lagi, saya akan jawab pertanyaan Anda semuanya. Yang penting pesan saya itu aja, menanggapi berita-berita yang kemarin itu yang sempat viral ya, yang nekat mengakhiri hidup ini segala macam. Saya berharap kedepannya jangan sampai ada lagi yang berpikiran seperti itu ya. Walaupun Anda tidak ada uang saat ini, tidak mampu bayar hutang saat ini, bukan berarti hidup ini harus berhenti dan Anda langsung dimasukkan ke penjara, aset Anda ditarik ini segala macam. Jangan seperti itu ya bayangannya. Masih banyak orang yang gagal bayar pinjol kok, masih banyak orang yang gagal bahkan sampai ratusan juta, tapi mereka tidak mau mengakhiri hidup mereka. Kenapa Anda yang hanya puluhan aja, terus Anda mengakhiri hidup Anda? Ya, makanya sesuatu yang Anda sendiri tidak paham, tidak usah dipikirkan terlalu panjang. Salah satunya yang seperti saya sampaikan tadi, kapan DC datang ke rumah? Tidak ada orang yang tahu, ya. Dan Anda terus-terusan mencari jawaban itu. Akhirnya apa? Mentok. Tidak ada satu orang pun yang menjawab. Akhirnya, barulah gitu ya. Jangan sampai terjadi. Saya lihat dulu. Oke, di sini sudah 30 menit saya menemani Anda semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf ya, pertanyaan yang tidak terbacakan atau pertanyaan yang tidak terjawab bukan maksud saya, tapi waktu yang tidak mencukupi. Saya yakin dari semua pertanyaan yang ada mungkin jawabannya pun hampir sama, karena konsepnya Anda semuanya gagal bayar, telak bayar, takut didatangi, proses hukum semuanya nggak ada ya. Yang penting tetap berpikir optimis saja, semangat, insya Allah badai itu pasti berlalu. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.